Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang antropometri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang antropometri. Baiklah, definisi antropometri. Antropos dari bahasa Yunani anthropos berarti manusia dan metrikos pengukuran. Dan pengertiannya yaitu ilmu yang berhubungan dengan aspek ukuran fisik manusia, meliputi metode pengukuran, pemodelan dimensi tubuh, dan aplikasi teknik untuk perancangan. Dari Roebuck tahun 1995. Baiklah, selanjutnya jenis antropometri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada antropometri struktural atau statis, yang dimana artinya pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam posisi diam. Dan yang kedua ada antropometri fungsional atau dinamis, yakni pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia ketika melakukan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat bekerja, seperti tinggi duduk, jangkauan tangan, dan lain-lain. B. Adapun sejarah antropometri, arsitek Vitruvius abad 1 sebelum Masehi menuliskan poin yang menarik, antara lain adalah wajah manusia 1/10 dari tinggi tubuh, kepala mulai dagu 1/8 bagian, dada paling atas hingga akar rambut 1/6 bagian, panjang kaki 1/6 tinggi tubuh, dan lengan bawah 1/4. Dan titik pusat manusia adalah pusar. Tubuh manusia akan membentuk lingkaran jika direntangkan, juga akan terbentuk bujur sangkar, seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Baik, adapun tujuan perancangan berbasis antropometri, yang pertama, mengurangi kelelahan pekerja, dan yang kedua, meningkatkan performasi kerja, dan yang ketiga, meminimasi potensi kecelakaan kerja. Dan cakupan perancangan berbasis antropometri antara lain yang pertama rangkaian pakaian, yang kedua rancangan ruangan kerja dan lingkungan kerja, dan yang ketiga rancangan mesin dan peralatan, yang keempat rancangan lingkungan kerja, dan yang terakhir rancangan alat kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi antropometri. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, ras dan etnis, pekerjaan dan aktivitas, dan yang terakhir ada kondisi sosioekonomi. Di sini ada tahapan perancangan antropometri, dimulai dari tentuan kebutuhan perancangan, lanjut definisi populasi pemakai, dan dilanjutkan pemilihan sampel, penentuan kebutuhan data, penentuan sumber data dan pemilihan presentil, dan menyiapkan alat ukur, pengambil data dan pengolahan data. Ada berbagai macam, ada uji kenormalan, keseragaman, kecukupan data, dan perhitungan persentil, dan dilanjutkan dengan visualisasi rancangan dan analisis hasil rancangan. Itulah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam merancang antropometri. Di sini ada identifikasi permasalahan antropometri. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah berdasarkan pendapat si pemakai melalui wawancara langsung. Dapat diperoleh dari info, kekurangan, dan kemungkinan usulan perbaikan. Dan yang kedua ada penyebaran kuesioner,
yakni butir-butir pertanyaan yang menggambarkan permasalahan yang akan kita rasakan. Yang kedua, dengan cara menganalisa dimensi peralatan yang ditinjau dan membandingkan dengan data antropometri yang sesuai. Yang pertama, membutuhkan pengetahuan yang cukup dalam tentang antropometri. Dan langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, ukur dimensi peralatan yang ditinjau, dan yang kedua, tentukan data antropometri yang berhubungan dengan dimensi peralatan. Yang ketiga, ada tentukan populasi pemakai. Dan yang keempat, ukuran dan bandingkan serta lakukan analisa kesesuaian data dimensional antara peralatan dan pemakaian. Dan yang ketiga, melakukan analisa secara visual. Dengan cara yang pertama, cara cukup sederhana dan mudah dilakukan. Dan yang kedua, pengambilan gambar bisa dengan kamera biasa. Dan yang ketiga, dilakukan analisa tentang posisi tubuh pada saat memakai peralatan dari gambar atau foto yang didapat. Adapun pedoman perancangan berbasis antropometri yang pertama, prinsip perancangan fasilitas berdasarkan individu ekstrim terbagi dua. Ada perancangan berdasarkan individu terbesar dan rancangan berdasarkan individu terkecil. Dan yang kedua, perancangan fasilitas berdasarkan rata-rata pemakai. Dan yang ketiga, perancangan fasilitas yang dapat disesuaikan atau biaya tinggi dan nilai fungsi tinggi. Adapun metode pengukuran yang pertama, dimensi linear atau jarak terpendek antara dua titik pada tubuh manusia seperti panjang jari, tinggi lutut, dan lebar pinggung. Yang kedua ada lingkar tubuh, panjang keliling seperti lingkar paha, lingkar perut, dan lingkar kepala. Yang ketiga ada ketebalan lapisan kulit untuk mengetahui kandungan lemak sebagai acuan tingkat kebugaran tubuh. Metode pengukuran lanjutan ada sudut secara fase untuk melihat kecenderungan posisi tubuh ketika bekerja dan aktif. Dan yang kedua, bentuk dan kontur tubuh untuk perancangan produk demi kenyamanan. Dan yang terakhir ada bobot tubuh secara keseluruhan. Metode langsung dengan alat ukur antropometri meliputi pita ukur atau miskar ukur, jangka sorong, alat ukur ketebalan atau kaliper, dan sudut dua segmen tubuh goniometri. Metode tidak langsung dengan metode fotografi dan kamera digital. Baik, inilah pengukuran kita lakukan pada saat posisi berdiri. Ada tinggi badan tegak, tinggi mata berdiri, dan lain-lain seperti yang tercantum di gambar di video. Dan ini pengukuran antropometri langsung dalam keadaan posisi duduk. Di sini ada tinggi badan tegak, tinggi mata duduk, dan selanjutnya seperti yang tercantum di video. Dan ini posisi duduk lanjutan dalam keadaan duduk ke depan. Dan terakhir nih contoh pengaplikasian antropometri saat mengendarai mobil. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dari saya, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, and share.